Saya pengen semua jemaat di sini kuat, ya, kuat. Saya nggak mau di sini kita lemah, ya. Punya masalah dikit lemes, sakit dikit nggak ke gereja, ada sibuk dikit nggak tertarik ibadah, nggak tertarik baca firman, punya tantangan sedikit langsung mundur pelayanan, ada masalah keuangan, keluarga, langsung mundur. Tersinggung, mundur. Saya mau kita semuanya di sini kuat. Sekarang bukan waktunya lagi kita bermanja-manja dengan iblis. Tuhan bilang apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita itu loh, bukan manusia. Musuh kita itu loh, bukan diri kita. Banyak orang masih berkata, wah, aku harus mengalahkan diriku sendiri. Bukan. Peperangan kita itu melawan penguasa di udara. Saya mau kita semuanya yang setia, kita setia. Ya, jangan berleha-leha. Karena apa? Masa depan akan lebih berat. Banyak orang menilai, ya, banyak orang menilai, baca firman tuh nggak penting, memuji Tuhan itu nggak penting, berdoa tuh nggak penting, ibadah tuh nggak penting. Saya orangnya dinamis, saya orangnya aktif, ibadah nggak penting, udah capek nggak usah baca firman, udah baca firman, udah capek berdoa, udah aku orangnya aktif. Orangnya dinamis. Nggak zaman itu. Sekarang zamannya cari duit. Zamannya cari relasi. Nah, di sini saya mau kita semuanya kuat. Percayalah, jika pikiran kita sama dengan apa yang diajarkan oleh motivator, ya, akan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Saya mau kita semuanya kuat, ya. Saya mau minggu depan kita akan bongkar tentang ajaran palsu di gereja. Saya akan bongkar bagaimana iblis masuk ke dalam gereja. Bahkan seperti gerejanya rohani, gereja Kristen, tetapi iblislah yang bekerja. Saya nggak mau ini ada di kita, ada di rumah tangga kita. Di luar sana, ya, banyak itu motivator-motivator di sosial media. Bahkan motivator-motivator Kristen. Begitu ngomong sesuatu yang bijak, dikasih musik-musik seperti, wah bener. Ternyata pengajarannya enggak sesuai firman. Saya mau kita militan. Karena begitu turun mimbar, begitu turun dari rumah ke Tuhan, pada pulang ke rumah masing-masing, semua jubahnya dicopot, pakai jubah yang lama. Kebiasaan-kebiasaan dosa, kebiasaan-kebiasaan yang nggak berkenan. Saya mau kita sini semuanya kuat, ya. Kemarin kita angkat-angkat, bongkar-bongkar, ada Pastor Benny. Wah, kuat-kuat. Karena saya kurus, ya, saya minder, saya mengangkat. Ya, Pak Christian bawa karung, wah berat, hebat, Rek. Kalau Pastor Gary sih udah pasti, karena dia kan suka ini, ya, fitness, ya. Wah, saya minder, saya jadi bawa yang kecil-kecil aja. Ya, saya mau kita di sini semuanya kuat, ya, kuat. Saya mau kita sama-sama belajar di Yesaya 40 ayat 31. Silahkan Pendro. Yesaya 40 ayat 31, kalau Bapak Ibu nggak keberatan kita cukup lihat di depan aja, udah saya siapkan semuanya. Jadi gini, surat ini kira-kira ditulis 538 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. 538 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita baca, ya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau ini Tuhan sebagai Bapa saya, Bapa kita semua, dia bilang, nak, orang-orang yang menantikan Tuhan itu, nak, seperti Raja Wali loh, nak. Nah, kayak gitu loh.
seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kalau kita kan sering ya ada masalah berlari nesu. Ini tidak lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi, wah hebat, luar biasa. Saya mau tahu apa yang terkandung dalam kata-kata Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan di sini ya, melalui Nabi Yesaya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, kalau menanti itu enak gak? Misalkan kita belanja di online shop, ya, misal belanja apa ya? Belanja alat kukur ya, apa namanya? Garuk-garuk gitu ya. Wah, karena saya pengen garuk-garuk, tak belilah alat garuk-garuk online gitu ya. Ini gatal bener. Barangnya belum datang, masih gatal. Kira-kira gimana? Kira-kira loh. Nggak enak kan? Ya, saya mau lihat arti dari kata ini. Tadi ayat tadi Pak Hendro. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Saya undang Pastor Gary sama Miss Lydia maju. Nah, ya oke ya. Silakan Pastor Gary. Ayo Pastor Gary, silakan. Ayo silakan Pastor Gary. Nah, ini dia. Saya undang juga Ibu Tri, maju ke depan Bu Tri. Silakan Bu Tri. Nah, oke ya. Nah, gini. Pak Hendro, saya minta PowerPoint yang halaman 1, Pak Hendro. Arti kata menanti-nanti Tuhan. Ini lihat ya. Di sini kava. Dipakai apa? Kava. Artinya menanti, mengharapkan. Tetapi ketika ada kata pasif, ini apa artinya? Diikat bersama. Coba Pastor Gary sama Miss Lydia depan sini. Saya minta Ibu Tri. Iya, coba jajar sini, jajar sini. Jajar sini. Jajar sini, jajar sini, kurang sini. Nah, ini Ibu Tri. Ibu Tri di sini, Bu Tri. Nah, oke. Iya, di itu. Iya, jadi satu. Tapi jangan diikat mati, cuma dipegang aja ya. Ini bukan bikin baju ya. Cukup nggak? Kurang. Nah, kalau kurang dibagi 2, Putri. Nah, nggak usah diikat, Putri. Ditarik ya, Putri. Nah, seperti ini. Jadi ini artinya diikat. Nah, kalau diikat kita lihat ya. Miss Lydia kira-kira bisa bersandar nggak? Coba. Ya tadi bersandar tadi, mesra tadi sebelumnya. Nah, ya gini. Nah, kurang diikat lagi Putri. Iya. Tunggu mau difoto dulu ya. Ya oke ya, terima kasih Putri, Pastor Gary, Miss Lydia. Beri tepuk tangan. Oh, mau diikut terus ya? Oke, ya seperti itu. Jadi, ya, orang-orang yang terikat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman mungkin saat ini masih ada ikatan apa? Wah, aku terikat nonton sosial media sampai aku baca firman Tuhan jadi males. Aku terikat dengan katakanlah YouTube. Sampai aku ngabisin waktu dengan YouTube. Sampai pengajaran-pengajaran, idealisme, nilai-nilai yang di YouTube itu masuk. Mungkin terikat dengan apa? Apa nih? TikTok. Nah, TikTok ya. Wah, aku berjam-jam aku bisa intim dengan TikTok. Tapi firman Tuhan sampai nggak tertarik. Berdoa sampai lupa. Mungkin ada yang terikat dengan apa? Hobi. Hobi apa ya? Hobinya apa, Pak? Hobi saya ngupil terus ya, sampai nggak ada waktu untuk berdoa. Ya. Apapun ikatan, wah, aku sulit lepas dari ikatan apa? Dosa. Ikatan-ikatan jahat.
Aku kalau nggak judi, aduh kayaknya nggak enak ya. Aku kalau nggak main game kayaknya hampa ini hidup. Nah, ikatan-ikatan ini harus dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita hanya terikat dengan Tuhan. Tadi ya, Pastor Gary, Miss Lydia pun bisa bersandar. Kapan kita bersandar dengan Tuhan? Di dalam doa kita tuh saat doa, Tuhan itu saya percaya Tuhan tuh melihat kita sedang menyenderkan kepalanya kita ke tubuhnya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan itu sampai dia bilang, "Nak, orang yang menantikan aku loh, nak." Itu seperti ya, Tuhan tuh pengen egois. Bapak Ibu tahu nggak egois? Kalau pacaran kan pengen egois ya? Egois nggak? Enggak. Miss Lydia, aku mau tanya, waktu pacaran merasa egois gak sama Pastor Gary? Enggak. Enggak salah loh ya. Benar, saya setuju. Pokoknya harus pacaran be aku. Misalkan deket-deket sama cewek lain, misalkan senyum-senyum gitu ya. Kira-kira marah gak Miss Lydia? Enggak. Iya di dalam ya. Marahnya nang jero hati ya. Ya. Tuhan tuh egois, dia bilang, "Udah ayo ikat aku dengan engkau." Kayak gitu. Terikat, bind together. Itu istilahnya sama ketika orang petani di sana mengikat hasil tuayan gandum, diikat supaya melekat semuanya, nggak bisa rontok seperti itu. Saya mau kita semuanya ini terikat. Wah, aku nggak bisa, aku hidup santai, aku nggak bisa hidup dosa, soalnya aku udah terikat hatiku dengan Tuhan. Oh, hari Minggu ada yang ngajak apa? Gaple misalnya ya. Oh, nggak bisa. Aku udah terikat dengan satu sosok yang membuat aku dengan ringannya aku nyaman menyenderkan diriku pada Tuhan. Waduh, senang sekali saya sharing ini. Saya mau kita semuanya kuat, dimulai dari terikat dengan Tuhan. Mau ya kita terikat dengan Tuhan ya? Saya harap maulah. Ya mau, ini satu-satunya. Karena nanti sangat fatal. Saya mendingan ngomong sekarang istilahnya kejam ya, kejam bukan kejam apa ya, terbuka ya, dibanding nanti Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal engkau. Kurang kejam apa itu? Mending saya share isi hati Tuhan ya, supaya kita nanti nggak ada second chance lagi. Begitu Tuhan bilang nyah, dia bilang nyah. Yang diusir itu bukannya orang sepele-sepele, pendeta-pendeta yang bikin mujizat, bernubuat, karunia apapun. Minggu depan saya akan bongkar semuanya. Ya. Nah, pertama tadi ayat tadi Pak Hendro 40 ayat 3. Nah, orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Coba nomor 1 Pak Hendro, PowerPoint nomor 1. Kekuatan baru itu maksudnya apa sih? Oh, ini yang kedua Pak Hendro. Nah, memperbarui kuatnya. Arti memperbarui kuatnya ini kalaf. Apa? Kalaf. Artinya apa ini? Nih, hipil. Kata keadaannya apa ini? Show news. Selalu baru. Anak Tuhan yang terikat, melekat, jadi satu sama Tuhan, kekuatannya selalu baru. Ada masalah, enggak turun sedikit pun, selalu baru. Bangun tidur, wah diintimidasi dengan lingkungan, diintimidasi oleh masalah, selalu baru. Tetap kuat untuk bersyukur. Kapan terakhir kali kita bersyukur? Harus kuat bersyukur, harus kuat memuji Tuhan, harus kuat untuk membaca firman. Ya, wah, kalau untuk kerja, ayo, ya.
Tapi untuk ibadah, aduh, lemah. Hati-hati kalau kita punya sahabat diajak ibadah tidak tertarik, diajak membaca firman tidak tertarik. Hati-hati, kita ajak terus supaya lama-lama mereka akan terikat dengan cintanya Kristus. Ayat tadi Pak Hendro, ayat tadi senang saya nih ayat ini ternyata. Mereka seumpama raja wali. Ini Tuhan bilang sama kita anak-anak, nak, orang-orang yang terikat sama aku loh, nak, dia tuh selalu baru kuatnya, selalu kuat. Kayak apa kuatnya? Tuhan, misalkan Yesaya ngomong kayak, kuatnya tuh nak seperti raja wali. Ya, saya baca raja wali, banyak motivator di luar sana bilang raja wali itu kalau ada badai dia akan terbang. Ya nggak? Pernah dengar nggak? Iya kan semua, kalau ada badai raja wali terbang aja tetap. Ternyata berdasarkan penelitian, kalau ada badai itu raja wali itu akan menghindar. Dia tidak akan masuk ke badai. Dia akan terbang. Kemampuan raja wali sudah dihitung. 3 km di atas permukaan laut. Itu adalah titik awal pesawat sipil beroperasi. Nah, pada titik itu oksigen itu sudah mulai renggang. Ya, tetapi disitulah kalau misalkan seekor burung raja wali terbang, lalu ada badai dan dia ingin tetap terbang, dia akan menaikkan ketinggiannya. Dia tidak akan bermain di area badai. Ayo sama-sama kita menghindari masalah. Jangan masuk ke badai, jangan. Kalau mau terbang lebih tinggi, ya terbang lebih tinggi. Memang raja wali itu bukan burung yang terbangnya paling tinggi, bukan. Tetapi dia sudah termaksud tinggi sekali. Jadi mendekati titik awal penerbangan pesawat sipil, ya, yang jet ya, bukan yang propeller ya, yang jet. Yang kedua, kan banyak motivator bilang burung raja wali itu ya, anak-anaknya itu akan didorong terbang, ya nggak? Pernah dengar nggak? Supaya belajar terbang. Ternyata tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada yang seperti itu dalam keadaan nyata. Jadi burung raja wali menunggu anak-anaknya. Setelah 15 minggu, dia akan belajar terbang dengan sendirinya. Dan dimulai dengan lompat-lompat sendiri di sarangnya. Ya, jadi motivator-motivator itu jangan didengerin ya. Nah, terus kelebihan dari burung raja wali. Nah, ini loh ya. Burung raja wali itu dia itu menikah lagi. Dia itu kawin itu 1 kali seumur hidup. Sampai mati. Wah, sampai mati. Bayangkan ya. Begitu pasangannya mati, dia akan jomblo sampai mati. Dan burung raja wali kalau pasangannya meninggal lagi, mati, umur pasangannya ini tidak akan lama. Wah, romantis banget ya, romantis banget ya. Kalau sementara ya buaya darat, beda ya. Ini burung raja wali sangat romantis. Ya, burung raja wali sangat romantis. Lalu ya, burung raja wali ini, dia ini tangannya itu kuat, salah satu burung dengan sayap terkuat di antara keluarga burung. Dan kakinya juga salah satu cengkraman yang terkuat. Dia itu PSI-nya 400. PSI itu gini, daya kalau misalkan Bapak Ibu tahu ban kendaraan ya. Ban kendaraan itu PSI-nya berapa Om ya? Kok nggak tahu Om? 35 ya? Oh, pompa itu. Iya, pompa itu. Ya, 40 35. Kalau mobil 40 Pastor ya, ban belakang ya. Depannya 35. Kalau itu adalah tekanan ya. Ya. Kalau ada kemarin ada pesawat kapal selam Titan, itu kan kalau nggak salah 10.000 ya, PSI ya. Jadi hancur ke dalam ya.
Kalau ban itu 35 dan 40, tetapi kalau burung Raja Wali PSI tekanannya itu ya 400. Jadi jauh tekanannya dibanding dengan ban. Padahal ban mobil, ban truk ya kalau meledak kan luar biasa ya. Nah itu lebih kuat tekanannya burung Raja Wali. Jadi sekitar 10 kali lipat dari tekanan ban mobil belakang. Benar-benar kuat cengkeramannya. Lalu, nah ini ya, burung Raja Wali itu penglihatannya bisa 3 km. Raja Wali itu punya sel mata itu ya, punya sel mata itu 100 kali lipat dibanding dengan manusia. Jadi salah satu makhluk hidup yang memiliki pandangan terjauh itu adalah Raja Wali. Dan Raja Wali itu ya, dia itu hanya tertarik dengan benda-benda yang bergerak. Kalau yang diem dia nggak tertarik. Jadi kalau misalkan di gunung, kalau Bapak Ibu teman-teman ya lihat National Geographic ada burung Raja Wali jauh nggak kelihatan, terus trainernya, pelatihnya begini aja, dia sudah tahu dari 3 km. Dia pindah kemana dia sudah tahu. Oh ini trainerku, ini tuanku. Jauh. Saya mau kita semuanya punya pandangan yang jauh. Visinya visi jauh. Kalau kita berbuat sesuatu, berpikirlah jauh. Bukan setahun 2 tahun, tetapi kekekalannya nanti gimana? Oh, aku mau nyoba narkoba ini aku nih. Jangan berpikir nanti bisa ketangkep polisi. Jangan berpikir nanti bisa overdosis. Berpikirlah kekekalannya nanti seperti apa. Kalau kita mau menipu, jangan berpikir, nanti aku kalau ditagih gimana duitnya aku kemplang. Aku lari. Jangan berpikir deket. Jangan berpikir kalau kita dilaporin polisi dengan orang yang kita curi. Berpikirlah dengan kekekalan. Seperti burung Raja Wali, berpikirlah, lihatlah dengan mata rohani kita jauh ke depan. Mau Bapak Ibu? Jangan mikir, kalau aku berbuat gini, nanti paling ditangkap sapam. Jangan berpikir gitu, jangan. Berpikirlah kekekalannya nanti seperti apa. Gaya hidupku kayak gini, nggak usah serius-serius sama Tuhan lah. Besok masih bisa ibadah lah. Jangan. Lihatlah pandangan jauh di kekekalan. Ayo kita sama-sama, kita ukur diri kita bukan dengan masa-masa deket-deket gini. Aku lagi kesulitan keuangan nih. Aku pinjol aja lah. Terus nomorku tak buang aja. Kan bisa orang kayak gitu ya. Foto-foto aja nyuruh orang. KTP palsu. Jangan berpikir pendek. Berpikirlah di kekekalan kita nanti. Jangan sampai tindakan jangka pendek ini mengakibatkan kekekalan kita hilang. Paham Bapak Ibu ya? Kita mau sama-sama. Ayo kita, mungkin hanya 1 ayat, 1 pasal sehari. Nggak apa-apa sedikit. Kita lihat kekekalannya nanti seperti apa. Kemarin ya, saya seneng banget saya nonton YouTube-nya Papai Carlo Khotbah. Bacalah firman bertobat, bacalah firman bertobat. Cuma itu aja, aduh. Benar-benar luar biasa. Bacalah firman. Kalau kita, aku jadi Kristen nggak baca firman, nggak apa-apa loh. Baca firman aja nggak tahu gimana mau melakukan firman istilahnya gitu loh. Ya nggak? Mau betulin TV kalau nggak belajar baca dan nanya TV gimana memperbaiki TV? Nggak bisa. Nggak bisa. Bacalah firman. Biar firman menjadi daging. Yang keempat, burung Raja Wali hanya tertarik dengan mangsa hidup. Dia nggak tertarik dengan mangsa mati. Nah ini loh penting. Jadi kalau burung Raja Wali terbangnya ya 160 km per jam kecepatannya. Kemarin waktu dari Malang, Pastor Gary itu 150 loh itu kecepatan itu pulang itu. Ngebut banget ya. Sampai malaikat itu mengejarkan mau melindungi ya. Tuhan lindungi kami dalam malaikat sampai ngebut naik motor malaikatnya itu.
Ya, ngebut bener saya. Waduh, saya aja takut loh ya, saya gemeter ini. Ya. Karena mobilnya enak. Nah, burung Raja Wali itu kecepatannya itu 160 km per jam. Ya, kalau kereta yang Jakarta Surabaya itu kecepatannya 110-an km per jam. Ini 160. Cita itu sekitar 130-140. Jadi masih tetap lebih kenceng burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu salah satu burung tercepat di dunia. Nah, salah satu burung tercepat di dunia. Saya mau kita semuanya gerakannya cepat di dalam mencari Tuhan. Mangsa yang dikejar oleh Raja Wali itu hanya mangsa hidup. Kalau mati dia nggak tertarik. Tuhan pada saat bilang sama Yesaya, nak, burung Raja Wali loh. Jadilah anak Tuhan seperti burung Raja Wali loh. Tertarik dengan yang hidup. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau menyangkut Tuhan, gesit. Wah, mau ada doa, datang. Wah. Mau ada puji-pujian choir, ikut. Ya. Mau ada ibadah, wah, gesit. Apa saja yang menyangkut Tuhan, gesit, cepat. Ya. Tapi selama ini kita kan apa? Kita berbuat dosa yuk, ayo, gitu kan? Ya kan ya. Kita berbuat curang yuk. Ayo nih, wah uang nih, wah mungkin ini jalan Tuhan, ini berkat Tuhan melalui penipuan ini, wah haleluya, kayak gitu ya. Waduh, iya bener, ini banyak terjadi. Begitu diberkati, datang ibadah, wah pakai kendaraan bagus, pendetanya, wah diberkati, wah haleluya, gitu. Wah bahaya ya, bahaya. Nah, ayo kita seperti insting kita begitu melihat sosok pribadi kehidupan itu ya Yesus. Melesat kita mengejar. Ya, Bapak Ibu ya, saya senang, saya pengen kita semua kuat ini dengan firman Tuhan ini. Tapi ada yang aneh dengan ayat ini. Silakan Pendro, tadi ayat tadi. Burung Raja Wali saya periksa memang naik. Ya. Dia naik sampai tinggi baru dia melihat mangsa. Dia posisinya naik. Ya, naik, posisinya naik. Dengan kekuatan sayapnya. Kenapa sayap ini ya? Ya, kenapa sayap? Saya mau tahu ya. Tapi sebelum kita lari ke sayap, kita lari. Burung Raja Wali itu berlari tidak menjadi lesu. Loh, kok burung, kok manuk, kok lari? Saya bertanya-tanya, Bapak Ibu pernah gak lihat burung lari? Cuk, 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 cuk. Burung onta ya? Ya, burung penguin aja pelan ya. Ini burung Raja Wali berlari, aneh. Coba di itunya lagi Pak Hendro, PowerPoint selanjutnya. Nah ini ya, Eagle ini Raja Wali ya, lari. Nah aneh lari. Nextnya Pak Hendro, yang keempat. Nah ini bahasa aslinya apa? Roots. Ya, roots ini ya. Roots ini artinya tuh bisa, bisa lari, tetapi dia ada arti sifatnya nih, swiftly, dart. Dart itu apa? Kan kalau ada mobil Suzuki Swift ya, ini ambil dari sini. Dart itu adalah anak panah. Jadi burung Raja Wali itu melesat, ya, dalam kasus ini. Coba balik ke ayat lagi, Pendro. Di sini terbang gesit, melesat. Ayat tadi Pak Hendro ya. Jadi burung Raja Wali itu loh, melesat, nggak menjadi lesu. Betul ya? Silakan Pak Hendro yang PowerPoint selanjutnya. Saya udah mau selesai nih. Lesu ini ya yaga, lelah. Ayat balik lagi Pak Hendro. Saya jadi ngerjain Pak Hendro nih. Berjalan tidak menjadi lelah. Kok berjalan ya? Aneh. Tadi terbang melesat, terus nih kok berjalan ya, aneh ya. Coba PowerPoint yang tadi Pendor, nextnya tadi. Kok berjalan? Nah,
berjalan ini kata-kata adalah yalak. Dia di hipilnya membawa sesuatu, membawa carry atau mengangkut sesuatu. Jadi secara bebas seperti ini. Jadilah seperti burung Raja Wali yang naik terbang. Dia terbang aja gesit. Terbang itu melesat. Dan gak cuma itu. Ketika dia membawa beban, membawa mangsa, ya, dia juga gak lelah, gak melambat. Paham Bapak Ibu? Jadi bukannya lari gak lelah, berjalan letih, enggak. Jadi terbangnya melesat, gesit. Ketika membawa beban, dia juga kuat. Tutup Hendro. Paham Bapak Ibu ya? Jadi saya coba untuk mengkonklusikan ayat tadi. PowerPoint-nya lagi Pak Hendro. Next lagi Pak Hendro. Nah, ini saya coba secara translate bebas ya. Orang yang terikat dengan Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, amin Bapak Ibu. Ya, kekuatannya tuh selalu baru. Ya, kan ada ya, wah ini sisa-sisa kekuatan kemarin. Enggak, kekuatannya selalu baru. Ya terbang kayak apa sih? Seperti Raja Wali yang selalu terbang naik dengan gesit dan tidak pernah lelah. Bahkan ya, ketika membawa beban pun terbangnya itu nggak letih. Beban ini bisa apa sih Bapak Ibu? Bisa masalah, penyakit, persoalan, tantangan, mungkin ada halangan. Ini beban, ya enggak? Ada lagi beban yang lain. Pada saat belum punya berkat uang, waduh, kayak beban. Ya, wah, itu seperti beban. Punya masalah pendidikan kayak beban. Tetapi ada lagi beban yang lain, yaitu ketika banyak uang. Banyak uang tambah malas ibadah. Masalahnya ditolong Tuhan, bukan makin bersyukur, makin giat, tapi makin lelah, makin gak berdaya. Dulu, oh Tuhan, kalau Engkau beri aku jodoh, wah jodoh. Kalau Engkau beri aku pabrik Tuhan, ya. Kalau Engkau beri aku mobil, apalagi? Kalau aku narik arisan, ya, saya akan giat. Begitu dijawab doanya, lali. Wah, seakan-akan itu jadi sebuah tambah menjadi beban untuk gesit. Ya Bapak Ibu. Wah, saya mau kita semuanya memiliki mental burung Raja Wali. Gesit melihat yang hidup, yaitu mengejar Tuhan, pribadi Tuhan, mengejar kerajaan sorga. Ketika ada beban pun tetap gesit. Ya. Karena ada apa? Ada dua sayap. Tadi ayat tadi Pak Hendro. Kenapa Tuhan ini ngomong sama Yesaya ini ngomong kekuatan sayap? Aneh ya. Sumpah Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayap. Kenapa sayap? Ayo. Oh masa sih kalau ada masalah, ada beban, ada penindasan, ada halangan, ada aniaya, dibutuhkan sayap. Ada dua sayap itu, kiri kanan. Kalau satu doang gimana kira-kira? Keplek-keplek kan? Ngawi-awit tok, ya kan? Ada sih burung cuma satu, burung yang cacat ya. Tapi sakno ya burung kalau cacat ya. Sakno ya, nggak bisa terbang. Kecoa aja kalau sayapnya, saya pernah ngerusak sayap kecoa. Cruk, mencret semuanya. Oke ya. Saya mau tahu, kita baca sama-sama 1 Tesalonika 1 ayat 5. Lihat di layar aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Saya berharap hari ini kita disegarkan. Ya. Sebab Injil firman Tuhan yang kami beritakan
bukan loh disampaikan kepada kamu dengan kata-kata tok, ya, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi firman bukan cuma firman tok, tapi dengan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh, ya. Dan jadi punya kekuatan. Memang kamu tahu loh bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Next lagi Pendro. Nah ini dia. Dan kamu bukan menjadi penurut ya. Kamu menjadikan kami sebagai teladanmu. Dan engkau pun menjadi penurut Tuhan. Dalam penindasan, dalam tekanan, dalam aniaya, dalam masalah, ketika dikejar-kejar, ditagih utang, ditagih-tagih keluarga, ya, dihimpit kartu kredit, apalagi dalam penindasan yang berat, kamu tuh telah menerima. Tadi ayat sebelumnya kan menjadi kokoh, menjadi kuat. Telah menerima apa? Firman dengan sukacita. Satu, yang menjadikan kita kuat. Pertama adalah firman. Yang kedua yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nggak ada lain. Hanya firman dan Roh Kudus. Kalau dibilang, oh saya kuat kok tanpa baca firman. Saya kuat tanpa merenungkan ibadah. Saya kuat tanpa dengar firman Tuhan. Karena apa? Saya udah dengar banyak motivator. Saya udah dengar di YouTube, dengar di TikTok, Instagram atau manapun, di WhatsApp. Tanpa hidup intim dengan firman, nggak akan kuat. Ada orang jago firman, tapi nggak melibatkan Roh Kudus, ya nggak bisa terbang. Yang kedua harus melibatkan Roh Kudus. Banyaklah berdoa, banyaklah intim dengan Roh Kudus, memuji Tuhan, nyanyi, ya. Nyanyinya bukan nyanyinya gini, kan ada lagu gini loh. Jika hendak melihat ikan di dalam kolam, jangan ya. Nyanyilah, nggak ngerti, aku juga nggak ngerti om. Nyanyilah memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan kita tuh sedang ngomong-ngomong dengan Roh Kudus. Ayat selanjutnya Pak Endro. Gak cuma kuat kita nanti. Sehingga setelah kita intim dengan firman dan Roh Kudus. Sehingga kamu menjadi teladan untuk semua. Katakan semua. 1, 2, 3. Semua. Orang percaya di wilayah Makedonia dan Akia. Kalau kita bisa intim dengan firman, intim dengan Roh Kudus, kita bisa menjadi teladan untuk semua anggota keluarga, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kuncinya hanya firman dan Roh Kudus. Begitu firman dan Roh Kudus bagaikan sayap melekat, ya, dia akan membawa kita. Bukan kita terbang semaunya sendiri. Dia akan membawa kita menuju sasaran kita, yaitu pribadi Kristus, yang membuat kita getol, membuat kita selalu gesit dalam mengejar Tuhan. Wah, saya kok nggak tertarik ke ibadah rutin ya? Hati-hati, harus menghidupi firman dan Roh Kudus. Sekarang kita harus mulai komitmen untuk rindu. Nanti lihat, kita hanya mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Saya berharap kita semua mau melekat ya dengan firman dan Roh Kudus. Nanti kita lihat, kita akan seperti Raja Wali yang selalu kuat. Saya mau ngajak kita semuanya om, nanti kita nonton film ya. Kita akan nonton film bagaimana burung Raja Wali itu.
gimana Bapak Ibu? Terbangnya cepat, gesit, ya toh. Bahkan ya, ketika membawa beban, tadi bebannya apa tadi? Apa? Rabbit. Ya, mulai dari apa? Ikan ya, iwa ya, iwa ya. Mulai dari ikan kecil-kecil sampai yang gede. Hah? Rusa, rek. Bayangno. Kita nggak berpikir ya, ternyata kuat, benar-benar kuat. Saya ada adegan lain. Jadi begitu kalau mangsanya besar dan dia meronta, dia akan bawa terbang ke atas. Dilepas, jatuh. Tapi saya sensor, saya nggak masukin. Saya ngeri ya. Jadi begitu dia nggak melawan, baru dibawa terbang. Kayak begitu. Saya mau kita semuanya kita menjadi seperti burung Raja Wali. Terbang melesat mencari Tuhan, gesit. Bahkan pada saat kita punya beban masalah, beban berkat, uang banyak, harta banyak, itu tidak memperlambat kita dalam mencari Tuhan. Mau Bapak Ibu? Karena disitulah kekuatan kita. Saya mau ajak kita sama-sama baca Imamat 17 ayat 15, Pak Hendro. Imamat ini bukan orang Betawi ya. Imamat bukan ya. Imamat ya. Oke ya. Dan setiap orang yang apa? Makan bangkai, rek. Wah, ini kayaknya beda ini sama burung Raja Wali. Kalau burung Raja Wali tertarik sama yang hidup. Orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Di bagian lain menunjukkan bahwa agama Yahudi menganggap bangkai adalah termaksud barang najis. Kalau kita lihat ada dua di sini. Sasarannya adalah hidup atau yang lain. Udah cuma dua itu aja. Yang lain itu pasti yang nggak hidup. Maaf, saya harus ngomong terus terang. Yang nggak hidup ini najis. Maka itu Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah. Itu menunjukkan prioritas. Sekarang banyak orang tua, sekolah-sekolah, gereja bahkan yang mengarahkan, isilah jemaatmu, isilah keluargamu dengan pemahaman, ayo engkau bisa, engkau mampu, engkau akan diberkati berlipat-lipat semuanya. Hanya mendorong orang untuk mengisi dompet dengan cara kekristenan. Padahal Tuhan bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah. Udah itu nanti akan ditambahin kok, ditambahin. Kebangetan loh dikasih tahu. Akan ditambahin. Cari dulu Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Karena kalau kita mencari yang bukan Tuhan, mencari yang mati, kita terjun dalam kenajisan. Prioritas kita, ayo kita ibadah rajin, sungguh-sungguh. Kita ada tempat baru, kita manfaatkan. Saya tahu ya, teman-teman banyak di sini yang sudah berkorban perpuluhan memberi untuk tempat yang baru. Sangat mahal tempat yang baru. Manfaatkan untuk mencari Tuhan yang lebih nyaman. Ya, kita sama-sama kita gesit, ngebut dalam mencari Tuhan. Kalau kita mendahulukan yang lain, mendahulukan pekerjaan, hobi, entah berantai, kita cari ini lebih utama nih, ya Tuhan, enggak, ini Anda masuk dalam kenajisan. Saya mau ngajak kita semua baca dalam pengangkatan bahaya. Benar ini pengangkatan ini. Lukas 17 ayat 34. Bapak Ibu mau diangkat apa enggak? Mau kan? Pasti mau.
Aku nggak mau. Loh, ini kebangetan aja. Jangan. Kita pasti mau terangkat. Aku berkata kepadamu. Ini ngomong Tuhan Yesus sendiri loh ya, bukan saya loh ya. Pada malam itu ada 2 orang. Satu tempat tidur. Mereka di atas tempat tidur. Yang satu terangkat, bahasa aslinya terangkat, diambil. Yang lainnya ditinggalkan. Wah, sakno ini. Beginilah kedatangan Tuhan Yesus nanti. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Saya mau kita semua suami istri diangkat sama-sama, sama anak-anak. Next lagi Pendro. Ada 2 orang perempuan bersama-sama ngilang. Yang seorang diangkat, yang seorang ditinggalkan. Aduh sakno ya, apalagi cewek ya. Nggak tega saya. Ada yang kerja, next lagi Pak Endro. Ini kerja di ladang. Ada orang di ladang sama-sama macul. Mungkin di ladang pekerjaan Tuhan bisa. Di ladang bisnis yang sama bisa. Di bidang kerjaan yang sama bisa. Tapi yang seorang diangkat, yang lainnya ditinggal. Loh, ini ada di mana kejadiannya nih? Kira-kira kayak gitu kan pertanyaannya kan ya? Ini di mana nih? Kok ada orang diangkat, ada orang ditinggal? Wah, sakno bener nih ditinggal. Di mana sih kejadian orang ditinggal itu? Kesian banget. Next Pendro. Kata mereka, di mana Tuhan kok ada orang ditinggal ya? Pertanyaannya bukan dijawab itu. Tuhan menjawab siapa? Siapa yang ditinggal? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung raja Nasar apa Raja Wali? Nasar. Jangan sampai amit-amit jemaat kita punya mental burung Nasar. Burung Nasar dia tidak memiliki kemampuan untuk terbang cepat. Nomor 1, dia tidak gesit. Ini saya udah riset. Nomor 2, burung Nasar memiliki penglihatan yang buruk. Jangan sampai kita hanya berpikir jangka pendek. Kita harus berpikir kekekalan. Kalau burung Nasar, dia nggak peduli jarak jauh. Dia hanya peduli jarak dekat. Yang kuat burung Nasar itu penciumannya. Dia hanya melihat teman-temannya, ada yang keliling-keliling nih, nunggu mangsa mati. Baru dia makan, begitu jadi mayat, jadi bangkai. Maka itu sebut burung pemakan bangkai. Burung Nasar, perutnya itu ya. Jadi mangsa yang bangkai itu ya, dia mau mati kena antraks, mati kena bakteri, mati penyakit, apapun racun ya, itu aman. Karena apa? Burung Nasar itu di perutnya ada asam. Kita punya asam ya kan, biasa asam lambung gitu ya. Nah, tingkat keasaman dari asam yang dimiliki oleh burung Nasar itu adalah hampir 0. Sangat beracun, cepat hancur. Jadi bakteri, kuman, baksil, virus, begitu kena asamnya burung Nasar, langsung lenyap. Jadi di dalam hati anak-anak Tuhan yang bukan burung Raja Wali, jahat, bisa menghancurkan orang. Karena apa? Burung Nasar misalkan ditangkap sama manusia, dia akan teriak-teriak. Dari mulutnya akan mengeluarkan air riaknya itu, yang keluar dari lambungnya, itu asamnya akan keluar. Akan melukai orang yang mau nangkap, atau binatang liar yang menangkap. Itu senjatanya dia, bisa dilihat di internet. Hati-hati. Anak Tuhan yang punya mental burung Nasar, ucapannya loh bisa nyakitin orang lain. Bisa melukai, bisa merusak orang lain, bukan membangun. Saya mau kita semuanya burung Raja Wali saja ya, bukan burung Nasar. Saya mau bacakan
ayat lagi. Yeremia 5 ayat 25. Wah, ini ayat pertama dari 3 ayat terakhir. Yeremia 5 ayat 25, Pendro. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu, bahasa aslinya kenajisanmu, menghambat apa yang baik untuk kita. Dosa itu membuka kita untuk tertutup dengan segala yang baik. Hati-hati ya. Dosa itu membuat kita terhenti untuk menerima yang baik dari Tuhan. Yang datang hanya yang baik menurut pikiran kita. Bapak Ibu mau meninggalkan kenajisan dengan cara mengejar Tuhan? Mau ya. Saya ada film lagi satu lagi tentang burung nasar. Burung nasar itu tidak hunting, tidak berburu, tapi dia hanya mencari mayat bangke yang dibilang oleh Tuhan najis, malah dikejar. Tuhan bilang kejarlah hidup, yaitu Tuhan. Ini malah mengejar yang melawan Tuhan, malah melawan Tuhan. Burung Raja Wali single flyer, penerbang yang sendirian. Dia menikmati keintiman dengan Tuhan karena pandangannya jauh. Tapi kalau burung nasar gerombolan. Bapak Ibu mau jadi orang yang gerombolan atau mau yang pribadi dengan Tuhan? Wah, di sana tuh rame, waduh, wah enak. Atau mau yang pribadi? Minggu depan saya akan bongkar. Bapak Ibu ajak teman-teman saudara sahabat yang rindu untuk mendapat berkat ya. Saya mau kita bongkar sama-sama tentang penyesatan di dalam gereja. Tapi hari ini kita mau menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Baik banyak uang, banyak harta, diberkati usaha pekerjaan, maupun di saat banyak tantangan, tidak membuat kita lemah dalam mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berharap kita semuanya dapat sesuatu ya hari ini.